hari ini ngajar ini, jam ini dan seterusnya ditunaikan, itu namanya kewajibannya sudah dilakukan. Tapi beliaunya ini memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Murid-muridku, nek sampean kepengin konsultasi monggo, lewat HP boleh, lewat ke rumah saya boleh, diskusi di masjid boleh, di luar jam. Artinya kewajibannya sudah dilakukan, menambah Pak, menambah jam yang tidak dibayar. Nah ini orang muhsinin, orang yang baik, ya, tidak hanya takwa gitu aja, tidak hanya mutakin, tapi orang baik. Nah kalau ada orang menurut hadis qudsi ini yang sudah melakukan kewajiban terus ditambah sunnah-sunnah, maka Allah mengatakan semacam ini, orang itu pandangannya adalah pandanganku, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku. Artinya apa? Tidak mungkin orang itu melakukan kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah Geria Bayangkara Sidoarjo, kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan babu fil mujahadati, bab yang menjelaskan tentang jihad atau memerangi hawa nafsu. Ini hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, qala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, dan tiada mendekati kepadaku seorang hamba dengan sesuatu, ahabba ilayya, aku lebih mencintai, mimma iftaratu alaihi, tentang apa yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepadaku, bin nawafili, dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku menyukainya. Fa'ida ahbabtuhu, maka apabila aku menyukainya, kuntu, aku adalah sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang ia mendengar dengannya, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku sebagai penglihatannya yang melihat dengannya, wa yadahu allati
yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dengan tangan itu memukulnya. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dengan kaki itu berjalan. Wala in sa'alani, dan sungguh jika ia memohon kepadaku, la'u'tiyannahu, niscaya sungguh aku akan memberinya. Wala inista'adani, dan sungguh jika ia berlindung kepadaku, la'u'idhannahu, niscaya sungguh aku akan melindunginya. Rawahu Bukhari, riwayat Bukhari. Ini ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang kedua dari Al-Quran. Jadi dulu pernah saya ceritakan, saya jelaskan kalau Al-Quran itu sumbernya dari Allah, redaksinya dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengubah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hadis qudsi itu sumbernya dari Allah, redaksinya menurut Rasulullah SAW. Jadi umpamanya azam, zamane jam 7 isuk kumpul ya, omongno nang gone jamaah. Nah, itu kan sumbernya dari saya. Nah, itu kalau hadis qudsi itu apa redaksinya dari Rasulullah. Nah, azam redaksinya beda. Kocok-kocok, besok pagi disuruh Ustadz Anas kumpul. Nah, tapi sama, ya, maksudnya sama tapi redaksinya beda. Boleh jadi begitu, atau redaksinya sama, ya, tapi ini menurut pengertian pengetahuan Rasulullah. Apa yang dimaksud di hadis qudsi ini begini. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tak delok doke ini sakmene iki wali kabeh, Pak. Ya, wali murid ini. Ya. Jadi wali nikah. Nah, kalau ada orang yang memusuhi kekasih Allah, maka Allah akan menyatakan perang kepadanya. Sopo sing wani perang ambek Gusti Allah, Pak? Mantan marinir, nggak ada apa-apanya. Nyek tun, ya, Allah dilawan, ya. Jadi oleh karena itu ngapunten, kekasih Allah, ya, itu adalah orang yang mendahulukan perintah Allah, orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi semaksimal mungkin yang dilarang oleh Allah. Jadi ini kekasih Allah. Kita itu kan ya kadang ngelakoni kewajiban ya wis gak tape temen ya, Pak. Ya. Nah, kalau ada orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, Allah suka. Itu namanya orang muttaqin. Orang muttaqin itu pokoknya ngelakoni perintah, menjauhi larangan. Itu orang muttaqin. Lalu apabila orang itu di samping melakukan kewajiban-kewajiban juga melakukan kesunahan-kesunahan, maka Allah lebih suka kepadanya. Orang yang demikian ini bisa dikatakan muhsinin, orang yang berbuat baik. Jadi tingkatannya orang muttaqin, setelah itu orang muhsinin. Contoh umpamanya, Pak, ada yang jadi guru di sini ya. Siapa jadi guru ini? Pak Maulidin ya. Itu kan jamnya sudah ada.
Jadi hari ini ngajar ini, jam ini dan seterusnya ditunaikan. Itu namanya kewajibannya sudah dilakukan. Tapi beliaunya ini memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Murid-muridku, nek sampean kepingin konsultasi monggo, lewat HP boleh, lewat ke rumah saya boleh, diskusi di masjid boleh, di luar jam. Artinya kewajibannya sudah dilakukan, menambah Pak, menambah jam yang tidak dibayar. Nah ini orang muhsinin, orang yang baik, ya, tidak hanya takwa gitu aja, tidak hanya mutakin, tapi orang baik. Kewajibannya dilakukan, sunnah-sunnah juga ditambah, ya. Nah kalau ada orang menurut hadis qudsi ini yang sudah melakukan kewajiban terus ditambah sunnah-sunnah, maka Allah mengatakan semacam ini, orang itu pandangannya adalah pandanganku, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku. Artinya apa? Tidak mungkin orang itu melakukan kemaksiatan. Allah tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Pandangannya, matanya adalah pandangan Allah, memandang yang baik-baik. Ono ibu-ibu di depan sing mlakune egal-egol, mulai ya, iku gaji liwik Pak, gaji delok ngene mana, apa mana, kata ketok diucek-ucek ngene jadi tambah ketok, ya. Jadi pandangannya pandangan Allah, tangannya tangan Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan itu adalah atas perintah Allah, termasuk jalannya, kakinya, sering ke masjid dan seterusnya. Nah, kalau orang yang demikian ini, kata Allah, wala in sa'alani, dan sungguh kalau atau jika ia meminta kepadaku, lautiyannahu, pasti aku akan memberinya. Kadang-kadang kita itu jaluk tok tapi gak tahu ibadah. Coba nanti umpamanya kewajiban-kewajiban sudah kita penuhi, ditambah kesunahan-kesunahan. Contoh, sholat wajib 5 waktu sudah cukup dilakukan, ditambah sholat-sholat sunnah lainnya. Itu kemarin ada pertanyaan begini, Ustadz, sholat qobliyah subuh itu kan pahalanya sangat besar, utama mana sholat tahajud dan sholat qobliyah subuh? Iku ada dibanding-banding ngono ya Pak. Ya kok wingi lho, Ayundi ken dedes ambek Desi Ratnasari iku ya. Ya dibanding-banding. Begini, ya saya jawab. Semuanya punya keutamaan. Kalau ibu-ibu itu ke apotik pas bapaknya ngeluh, ya, atau bapaknya flu, ibu-ibu biasanya beli obat apa kalau flu gitu? Loh, ono sing Misagrip, ono sing Ultraflu, ono sing Paramek, nah gitu ya. Ya. Obat-obat yang disebut tadi itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Berarti obat-obat itu semuanya utama. Jadi obat yang ada di apotek itu semuanya punya khasiat, punya ciri khas sendiri, punya keutamaan, termasuk sholat. Ya, cuma kalau kita lihat di kitab Tanqihul Qaul, Tanqihul Qaul ini adalah syarah Lubabul Hadis yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau menurut beliau, sholat yang paling utama itu sholat Jumat yang tadi siang kita lakukan. Yang kedua, sholat subuh di hari Jumat. Jadi tadi pagi Pak ya, itu sholat subuh di hari Jumat.
Setelah itu sholat subuh di hari apa saja. Nah setelah itu sama ya, sholat wajib. Nah sholat sunnah bagaimana? Ada hadis mengatakan setelah keutamaan sholat wajib, maka yang lebih utama adalah qiyamul lail, termasuk sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini juga utama, karena setelah sholat wajib itu tidak ada yang lebih utama kecuali sholat malam atau sholat tahajud. Ya Ustadz, berarti sholat tahajud wae gak usah qobliyah subuh. Ya itu mau. Ya jadi semuanya punya, nek gak cocok ini ya ini tidak apa-apa, monggo ultra full boleh, mix rakib juga boleh ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, kesunahan, hadisnya sahih, wala in sa'alani, dan sungguh jika ia memohon kepadaku, la a'tiyannahu, sungguh aku akan memberinya. Jadi ini umpamanya awak dhewe iki ndonga balak-balik kok sawangane durung dikabulkan oleh Allah, mungkin kerja kita itu kurang baik. Bos itu ngekei bayaran, Pak, itu sesuai dengan pekerjaan kita. Apa maneh ngekei bonus sesuai dengan pekerjaan kita. Allah melihat pekerjaan kita. Lalu barang siapa yang kalau ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Sopo sing wani ambek Gusti Allah. Nek wis dilindungi Gusti Allah, ndak ada yang bisa menyentuh, Pak. Ya. Nah ini lindungi mantan ketua takmir ngono wae wis kono apa-apaan nih. Ya, adik mantan ini ya. Nah ini oleh karena itu selain kewajiban, kesunahan tidak hanya sholat, puasa wajib dilakukan, puasa sunnah sekemampuannya. Gak nemen-nemen soalnya dia gak tau poso repot iki. Ya, tak komen poso gak tau poso. Kena apa kok gak ketok poso? Wetenge gede nek gak mungkin seneng poso itu. Ya. Lah kewajiban yang lain, sedekah, zakatnya sudah, sedekahnya ya, yang sunah-sunah ya. Jadi upayakan kesunahan ini juga dilakukan. Artinya apa? Memerangi hawa nafsu kita sampai tidak ada waktu selain untuk ibadah kepada Allah, sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Mulai tidur sampai tidur kembali itu harus bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah ya. Jadi contoh umpamanya, daripada ngomong sing gak kena lebih bagus meneng. Contoh Pak, contoh ono wong tawaf ya, karena tawaf itu bacaannya nggak hafal, maka ambek koncone ngomong dhewe. Apa maneh ngrasani ini apa iku, ketua takmir, mantan ketua takmir kok ngono iku, ngrasani malah. Daripada ngrasani lebih bagus meneng. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman,
mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.